Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Mari kita buka perkuliahan Shochukyu Hyogeng pertemuan keempat untuk kelas B hari ini. Tanggal 9 Maret 2021 kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali walaupun harusnya di kelas ini, tapi karena tidak ada yang bergabung di offline, maka saya perkuliahan di kantor ya, di kantor. Karena semuanya online. Oke. Hari ini sejadwal kita akan melakukan perkuliahan dengan sistem presentasi kelompok. Untuk yang kelompok 2, Mas Hinggil sudah siap ya. Materinya silahkan di share. Untuk presentasi dulu di MS Team sampai jam 8. Nanti kita akan masuk ke My Class untuk menggunakan Big Blue Button jam 8. Jangan lupa absen di My Class. Ini saya lihat masih belum pada absen. Belum pada masuk ya. Ini udah 15 orang. Saya lihat kelas B. Oke, yang sudah parah itu belum masuk. Rifki, Kurniawan, terus Taufik, Hairunisa, Nepti sudah ya? Dia. Oke, yang terlambat nanti di jam 7.20 saya akan tuliskan terlambatnya. Oke, silakan ke Mas Hinggil untuk share ininya. Sebentar ya, Sensei. Yang share Nisa Sindia, Sensei. Ya, silakan. Bentuknya PPT atau Word ya? Kemarin Word ya lihatnya. Ada PPT juga, Sensei. Oh, oke, silakan. Yang di-share Word-nya akan jadi lagi. Kan, yang PPT aja nggak apa-apa. Oh, baik, Sensei. Oke. Silakan dimulai ya. Ada 15 orang. 14 orang. Berarti nggak apa-apa. Mulai. Baik. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang sudah kita susun selama ini. Next. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Hinggil Bagus Pramukti, dan rekan saya ada Nisa Sindia, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk kata kerja yang pertama yaitu kara atau kara Hajimaru, atau bisa diartikan mulai dari. Nah, kata di sini berfungsi untuk menjelaskan titik dimulai suatu tindakan. Contohnya adalah Geki wo sukuru tameni zairyu wo youi suru koto kara Hajimaru. Yang diartikan untuk membuat kue dimulai dari menyiapkan bahan-bahannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua, kaiwao narau kotowa jikoskai kara Hajimaru. Yang artinya di mana belajar kaiwa biasanya dimulai dari perkenalan. Nah, jadi di sini untuk kata kerja enkara ini selalu ada kata mulai dari, seperti itu. Next. Nah, untuk kata kerja yang kedua, yakni toitemo. Sebentar.
sebentar. Nah, untuk toitemo itu sendiri digunakan saat pembicara ingin menyampaikan kenyataan yang sebenarnya terhadap sesuatu yang memiliki kesan umum yang dimiliki juga oleh lawan bicaranya. Nah, ini ada contoh dari WKWK Jepang, yaitu Jawago gadekiru toitemo aisatsu teiru desu. Nah, yang diartikan bahwasanya walaupun bisa bahasa Jawa, namun sebatas salam saja, seperti itu. Yang contoh yang kedua, ini Ryugaku suru toitemo tata sang sukang teido desu. Diartikan, walaupun akan bersekolah di luar negeri, hanya sekitar sukang atau 3 minggu, seperti itu. Ini yang untuk kata kerja toitemo. Nah, untuk kata kerja yang ketiga yaitu nisuru, yang berarti terhadap. Frasa ini mengekspresikan aksi atau perasaan yang berhadapan terhadap lawan atau objek secara jelas. Nah, untuk contohnya sendiri, karewa watashi ni taishite yasashi. Dia baik, yang diartikan dia baik terhadap saya. Untuk contoh yang maksud saya itu pola kalimat ni suruh. Maaf tadi salah sebut ya. Terus yang selanjutnya itu contoh yang kedua, itu Joshi no yarikata ni taishite shitsuboshita. Atau yang diartikan saya kecewa terhadap cara atasan saya, seperti itu. Next. Untuk pola kalimat yang selanjutnya, itu pola ini yaitu ureshi dan fusigi dan ureshi. Nah, pola ini berfungsi untuk menjelaskan suatu tindakan yang dilakukan dengan kondisi tertentu. Yang dimana contohnya yang pertama, saiking jikang gahayaku tatteiru, atau diartikan belakangan ini waktu terasa berjalan cepat. Nah, ini menjelaskan suatu tindakan yang dilakukan di kondisi tertentu. Yang kedua contohnya, kono bungpo wa muzukashiku kanjireru, yang artinya tata bahasa ini terasa susah. Itu untuk yang kalimat yang keempat, bahwasanya tindakan sesuai kondisi. Nah, yang kelima, ini pola kalimatnya adalah karewa watashi ni taishite yasashi. Enggak. Sumimasen. Wakeni wa ikanaina. Nah, di sini pola kalimat di sini itu digunakan untuk menunjukkan maksud pembicara bahwa bagaimanapun tidak boleh atau tidak mungkin melakukan sesuatu dengan mutlak karena alasan tertentu. Ini dicontohkan seperti ini. Murida kohai ni okane o kariru wakeni niwa ikanai. Jadi seperti mustahil, aku tidak boleh meminjam uang kepada junior. Untuk contoh kalimat yang kedua yaitu minasang ni koreijo gomei waku kakeru wakeni wa ikimaseng. Nah, ini di sini diartikan saya tidak boleh merepotkan Bapak. Ibu sekalian lebih dari ini. Jadi merasa kayak tidak boleh atau tidak mungkin ya itu kata-kata untuk dari maksud dari kariru wakeni wa ikanai, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang nomor selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nisa Shinjie-san. Untuk Nisa Shinjie-san di waktu dan tempat saya persilakan. Hai, kikoemasu ka? Minasan. Ya. Hai. Hai. Soれでは文系6 selanjutnya pola kalimat yang keenam yaitu matawa, yang artinya itu adalah jika tidak atau sebaliknya, itu sinonim ya minasan. Lalu yang bungke yang keenam ini mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama untuk memilih satu opsi antara A dan B, ya, versi yang lebih formal dari atau tuh.
Nah, yang kedua itu artinya opsi A dan B itu valid. Nah, contohnya seperti ini dari JLPT Sensei. Kohi mata wa ocha kara o erabi kudasai. Silakan pilih dari kopi atau teh. Hai, mata wa desu ne. そして、電話またはメールで返事してください. Tolong tanggapi melalui telepon atau email. Jadi ini ya versi formalnya dari atau. Jadi, bunke 7. というわけである. Artinya, ini sebabnya, ini kasusnya, dan oleh karena itu. Nah, pola kalimat ini itu menjelaskan suatu tindakan atau kejadian. Nah, seperti ini, contoh ini. それが私たちの目的というわけです. Nah, jadi というわけ di sini menjelaskan kalimat sebelumnya. それが私たちの目的. Nah, yang artinya oleh karena itu, itulah poin kami. Lalu, 最近日本語は難しく感じられる。文法は難しくなっている。それで私たちの頭が痛いというわけである. Ya. Jadi artinya akhir-akhir ini bahasa Jepang terasa sulit. Tata bahasanya semakin menjadi lebih sulit. Oleh karena itu kepala kami sakit. Hai. So desu ne. Hai. 次はところでngomong-ngomong. Nah, pola kalimat ini berfungsi untuk mengalihkan topik yang berbeda. Ini seperti pola kalimat Chinamini. Tapi Chinamini mirip Chinamini. Hai. Lalu contohnya itu tokoro de ima doko ni iru no? Ngomong-ngomong, sekarang kamu ada di mana? Hai. Terus, 俺は来年日本に留学する。ところで、君はどうするの? Nah, artinya saya akan belajar di luar negeri di Jepang tahun depan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kamu? Hai. Jadi, soko de. Begitu, demikian, kemudian, maka. Hai. Pola kalimat ini berfungsi sebagai penghubung antar kalimat yang menyatakan akibat. Jepang ni wa bunpo no setsumei ga arimasen. Soko de hoka no saito ni shirabemas. Jepang tidak mempunyai penjelasan tata bahasa, maka saya mencari dari situs lain. Jadi soko de ini mirip kayak dakara desu ga, hai. Mirip pola kalimat itu. そして、最初、電車に乗り遅れてしまいました。そこで、家までずっと歩くためになりました。Saya ketinggalan kereta terakhir, maka saya harus berjalan kaki sepanjang perjalanan pulang. Hai, selanjutnya wa, osore ga aru, yaitu dikhawatirkan, merasa takut, kemungkinan dari atau resiko. Nah, pola ini digunakan ketika ada kemungkinan yang terjadi sesuatu hal yang buruk yang kita takuti. Contohnya, 梅雨に入ってからほとんど雨が降っていない。このまま降らないと水不足になる恐れがある. Sudah jarang turun hujan semenjak memasuki musim hujan. Jika terus berlanjut seperti ini, dikhawatirkan akan kekurangan air. Hai. そして、大きな地震が来たら、この建物は倒れる恐れがある. Jika gempa besar datang, gedung ini bisa saja runtuh. Jadi osore ga aru itu seperti tabel, tapi yang kayak momen kita bakal terjadi sesuatu hal yang buruk. Hai. Hai, mottomo. Tapi kemudian, meskipun, kecuali, atau padahal. Nah, ini berfungsi sebagai penghubung antar kalimat yang menyatakan pertentangan. Zenin ga sanka shinakereba narimasen. Mottomo byouki no bahai wa betsu desu. Ya,
Setiap orang harus berpartisipasi, kecuali Anda sakit. して、今回の失敗は田中さんの責任だ。もっとも、私たちも責任も一部持ちます。Kegagalan ini adalah tanggung jawab Tuan Tanaka. Meskipun sebenarnya kita semua berbagi sebagian tanggung jawab. Apa saya terlalu kecepatan, Minasa? Cukup. Cuman nggak melihatkan itu ya, on cam ya. Kalau yang presentasi itu on cam harusnya. Nggak apa-apa sih. Saya lupa bilang karena takut nge-lag. Hai. Selanjutnya, kalimat ke-12 yaitu noun atau kata benda, wo kata benda, ni. Nah, fungsi pola kalimat ini adalah untuk menjelaskan suatu alasan, sebab, atau syarat untuk melakukan suatu tindakan. Seperti, kare ga osoku naranai koto o mokuteki ni taberu koto o oboe sasete agemasu. Saya mengingatkan ia untuk makan dengan tujuan agar ia tidak menjadi kurus.次は、Zoom と YouTube だけのためを条件に無料なネットを使います。Anda bisa menggunakan internet gratis dengan syarat hanya untuk Zoom dan YouTube. Hai, so Hai, ini berlanjut ke frasa minasan goku. Nah, di frasa ini itu frasa ageru. Nah, jadi dengan menambahkan ageru di sebuah kata kerja yang tertentu akan membuat makna yang berbeda. Maka akan menciptakan kata kerja dengan makna baru. Contohnya, atarashi aida o toriagete kudasai. Silahkan ambil beberapa ide baru. Jadi, ya secara harfiah kan ageru itu artinya ke atas. So, jadi kayak ada banyak kosakata yang ditambahkan kata kerja ageru, toriageru, moshiageru, tasketeageru, dan lainnya. Nah, contoh selanjutnya itu seperti watashi wa kono omoi paket o moshiagemasu. Saya mengangkat paket yang berat ini. Hai. Lalu selanjutnya goku ni. Ini frasa yang menunjukkan ciri khas atau gaya dari suatu benda atau negara asal. Ini adalah kanji kaze, yaitu kanji angin, tapi mempunyai arti yang lain, yaitu salah satunya gaya. Nah, frasa yang di sini kita lebih merujuk ke gaya, ciri khas sesuatu. Gitu. Nah, seperti contohnya, Kali Nambu wa Nihon Fukankochi desu. Kali Nambu adalah tempat wisata bergaya Jepang. Jadi ada banyak Nihonfu, style Jepang, Wafu, style Jepang tradisional, terus ada yang Western, nah kayak ada yang Oriental, nah seperti itu. Nah, lalu contoh selanjutnya, Kore wa Wafu no restoran desu. Restoran ini bergaya Jepang tradisional banget. Nah, seperti itu minasan. Hai. Jadi, 63. Verb atau kata kerja ditambah gachida. Gachida di sini itu lebih ke artinya cenderung. Saya lebih cenderung ke ini. Nah, ini tuh digunakan ketika ingin mengatakan situasi atau status tidak teratur atau sangat mengerikan atau parah. Hai, seperti contohnya, Ore wa wakai toki karada ga yoku nai node byoki gachi da. Saya tidak memiliki kesehatan yang baik ketika saya masih muda. Jadi saya cenderung sering sakit gitu. Hai. Sosite, saikin warui tenki gachi nanode
Sinai ga okonawarenai. Akhir-akhir ini, cuaca cenderung sering buruk sehingga pertandingan pun tidak diadakan. Hai. Hai, sejauh ini sudah selesai dari presentasi kami. Arigatou gozaimasu. Semoga ya. Yang dari website kayak dibahas ya. Ini buatan sendiri toh atau cari apa? Cari contoh dari tempat lain ya. Yang dari website-nya belum dijelaskan toh. Referensinya banyak sih. Ya. Iya. Ya coba yang dari website itu dijelaskan, diperdengarkan sama teman-teman kayak kemarin ya. Kemudian artinya apa gitu. Hai, mati kudasai. Sensei. Kalau dari website langsung dari website juga apa-apa. Kayak audionya. Atau sudah dipindahin ke Word? Belum, Sensei. Kami kira tidak boleh mengambil contoh dari Jepang. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kayak gini nggak apa-apa. Jadi nanti contoh yang dari Jepang tadi dijelaskan langsung dari website. Kemudian yang ini contoh dari yang dicari kan? Ya, kan gitu. Silakan dibuka Jeplangnya, terus kemudian diterangkan ke teman-teman seperti tadi. Gitu. Yang cuma masalahnya maknanya kan sudah, tinggal memberikan contoh yang dari Jepang itu dibahas bersama-sama. Ya, bisa nggak? Atau saya share? Hai, Sensei. Nah, dulu ya, yang Jepang ya. Oke, silakan. Yang terlambat, Taufik, terus dia Amanda belum hadir, dan Muhammad Diaul Haq Marwan. Oke, silakan lanjutkan sama Anissa. Hai, Sensei. Hai. Dari yang pertama, bungkai yang pertama. Yang kara ini. Kan tadi di contoh yang di PPT tadi itu ya, ini tuh menunjukkan kalau titik di mana mulai sesuatu. Hai. Jadi coba diperdengarkan dulu. 今日はひらがなを覚えることから始まった。 Hai. Kedengaran tidak, minasan?
Sekali lagi, klik. はい。日本語の勉強はひらがなを覚えることから始まった。 Oke, terus はい。日本語の勉強はひらがなを覚えることからgimana jadi dalam belajar bahasa Jepang pertama-tama yang kita tuh belajar dari hiragana, mengingat hiragana. Hai. Oke. このクラスでは第5課から勉強しましょう。一番上から読んでください。はい。Jadi このクラスではこのクラスでは第5課から勉強しましょう。一番上から読んでください。jadi di kelas ini ayo kita mulai belajar dari bab 5. Dan tolong baca mulai dari atas, mulai dari awal. Ue kara yang kudasai. Komenasai sensei kalau agak melek. nggak apa-apa. Terus yang kedua, toitemo desu ne. Contohnya minasan. 新幹線といってももうずいぶん前にできたものだ。新幹線といってももうずいぶん前にできたものだ。Jadi walaupun Shinkansen semua sih sensei dari beberapa contoh yang kami gunakan, kami kan tidak menggunakan Jepang, jadi belum tahu berapa arti dari Ya kan kata sama ini. toh. Walaupun dikatakan sebagai Shinkansen, tapi itu adalah yang sudah dibuat lama. Sing itu artinya baru lah. Ya, Shinkansen itu artinya baru. Kemudian Kangseng itu kereta baru gitu. Tapi kan sudah dibuat lama. Lanjut. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak bisa, tak bantuin. Hai. Arigatou gozaimasu. Silakan. Lanjut. 会社からもらうお金が多いと言っても物価が高いから生活は楽ではない。 Ini ada yang bisa nggak? Yang lain? Inggil? Sebentar sensei, saya lagi baca di apa? Ya, jadi nanti belajarnya itu Sebentar. dari Jepang terlebih dahulu, kemudian nanti cari contoh yang lain kan begitu. Jadi Jepangnya harus juga dikuasai gitu kan. Ya, jadi Kaisakara morau okane ga oi to ittemo bukka ga takai kara seikatsu wa raku de wa nai. Ini nggak usah ditulis di dalam makalah saja yang pakai bahasa English, kemudian Anda terjemahkan, kemudian Anda bacakan gitu. Jadi Sumimasen sensei. Kemarin tuh kita kira itu sensei soalnya suruh nyari website lain. Nah, saya pikir kan, ini juga harus dibahas toh. Nah, ini kalau nggak dibahas siapa yang bahas ya, Pak? Ya. Saya kira boleh mengambil contoh lain gitu. Oke, contohnya udah betul tadi yang dipresentasikan di PPT udah betul, tapi ini kan harus dikuasai juga yang di sini. Ini kita bahas bersama aja dengan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya nanti presenter berikutnya ini diterjemahkan oleh teman-teman, yang ditampilkan PPT adalah yang dicari contohnya oleh kelompok tersebut. Jadi ini kita bahas bersama di kelas, tapi ini sudah diterjemahkan gitu loh sama teman-temannya. Misalnya nomor 2 itu ya. Coba diklik lagi Mbak Anissa. Yang toitemo ya sensei itu ya. Yang keduanya. 会社からもらうお金が多いと言っても
物価が高いから生活は楽ではない。 Di sini kan kosakatanya bagus-bagus ya. Kalau yang di sana tuh kosakatanya itu simple-simple ya, yang di Iya, Sensei. Sensei, kemudian WKWK Jepang itu simpel gitu ya, karena levelnya itu level dasar. Ini kalau yang ini kan levelnya menengah. Jadi kalau belajar ini lebih sulit ini memang gitu. Jadi walaupun uang yang diterima dari kantor itu banyak, ya, tetapi karena biaya hidup itu mahal, maka kehidupan juga tidak begitu menyenangkan gitu ya. Oke, yang ketiga. Coba diklik lagi. Yang tadi ya? Nanti masih ada tuh. Yang Yang apa tadi? Toitemo. sudah. Yang Toto Toitemo. itu Sensei. Ini mau Taisuru kan? Ini Taisuru. Yang Toitemo yang kedua. Bagian ketiganya. 弟の場合、勉強していると言っても、ただ机の前に座っているだけだ。 Sekali lagi. 弟の場合、勉強していると言っても、ただ机の前に座っているだけだ。 Coba artinya apa? Untuk yang ketiga. Jadi walaupun dikatakan belajar, untuk ototo itu apa sih? Untuk kakak ya, ototo atau imoto ini? Ototo ya. Untuk adik sih, walaupun belajar, tapi dia itu sebenarnya hanya duduk aja di meja, di kursi gitu ya. Chukue no mae ni suateiru dake desu. Terus nomor 4 berikutnya, kanji. 漢字を1000字習ったと言っても、全部覚えているわけではない。 Ini apa coba? Jika belajar kanji 1000 kanji ya Sensei, 1000 kanji tidak semuanya mudah diingat, kurang lebih kayak gitu sih. Toitemonya apa tadi terjemahannya? Toitemonya itu bahkan bentar. Kan sudah dipahami tadi ya. Iya. Walaupun meskipun saya belajar kanji 1000 kanji ya kan. Saya pokoknya nggak semuanya semudah itu diingat, pokoknya gitulah kata-katanya sih. Ya, ini bahasa Indonesianya ya. Yeah. Coba yang boleh bantu, Indra. Gimana Sensei? Ini bantu yang nomor 4. Yang nomor 4, yang kanjiwo itu maksud saya. Aduh. Walaupun sudah mempelajari 1000 kanji, tetapi pasti ada aja yang tidak bisa. Jadi bukan berarti ya, atau iwake ni wa ikana itu artinya bukan berarti semuanya ingat gitu ya, semuanya tahu. Walaupun saya sudah belajar 1000 kanji, tapi bukan berarti semuanya saya hafal, semuanya saya ingat. Terus berikut, yang to ni taisuru. Coba dipencet dulu. Diklik dulu. 対する態度は人によって違う。 Nih, siapa yang mau bisa? Akmal, bisa? Sekali lagi, perdengarkan. Bisa Sensei, maaf Sensei. 外国人に対する態度は人によって違う。 Ini taisuru itu berarti terhadap kan, terhadap titik-titik gitu ya. Di PowerPoint tadi itu kan terhadap. Ini taisuru, bukan nisuru ya, pakai tai ya. Ni taisuru teido. Coba Akmal bisa nggak? Maaf Sensei, nggak bisa Sensei.
Anissa mau Lida. Anissa sih dia bisa nggak ini? Nggak apa-apa. Kalau yang sudah presentasi harusnya udah mempersiapkan membaca itu. Ya, yang dari Jepang yang pola kalimat ini belum Sensei. Belum ya, oke lanjut. Kurniawan, coba. Belum bisa Sensei. Tiga-tiganya kita perdengarkan. Tiga-tiganya kita perdengarkan. Diklik tiga-tiganya. 親に対する感謝の気持ちは大切である。宗教に対する考え方はだんだん変わってきている。 Nah, berarti memahami yang taisuru yang tadi sudah dipresentasikan di PowerPoint, ini belum tentu bisa memahami pola kalimat yang sama ya dengan yang tadi dibuat ya, tapi di Jepang itu kan kosakatanya nggak ngerti, jadi itu artinya kosakatanya yang belum ngerti. Padahal taisuru tadi kan sudah tahu ya terhadap misalnya yang pertama itu adalah Gaikokujin ni taisuru taido wa hito ni yotte chigau. Perlakuan terhadap orang asing setiap orang berbeda-beda. Taido itu artinya sikap ya. Kemudian gaikokujin itu orang asing. Kemudian hito ni yotte menurut orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, Oya ni taisuru kansa no kimochi wa taisetsu desu. Apa yang penting di sini? Yaitu ucapan atau rasa berterima kasih terhadap orang tua itu sangat penting. Jadi oya ni taisuru kimochi oya ni taisuru kansa no kimochi o taisetsu de haru. Adalah penting untuk menyampaikan ucapan rasa berterima kasih terhadap orang tua. Shukyo ni taisuru kangai kata wa dangdang kawatte kiteru. Nah, jadi apa yang berubah itu kawatte itu adalah pemikiran terhadap agama. Shukyo itu agama ya. Jadi shukyo ni taisuru kangai kata wa dangdang kawatte kiteru. Yang mengalami perubahan. Jadi taisuru di sini artinya terhadap. Nah, nanti contoh yang tadi sudah dibuat itu sebetulnya udah betul artinya terhadap. Tapi ketika menghadapi contoh yang lain yang kosakatanya kita tidak tahu, kita tidak bisa menerjemahkannya karena kosakata kita kurang gitu. Oke, lanjut dengan bungke yang keempat. Niwa ikemasen. Fushigi ya. Fushigi ini atau ureshiku omou. Yang tadi kan udah mengerti semua. Nah, sekarang coba empat-empatnya diklik. 夜遅く窓を叩く音がした。不思議に思って窓を開けたが、誰もいなかった。旅行に行けないことを残念に思っている。今日は昨日と比べて暖かく感じられる。最近は日本語が優しく感じられるようになった。Dari empat ini, siapa yang bisa menerjemahkan atau mengartikannya? Dari empat ini, silakan. Saya mencoba saja. Ya, silakan. Jadi yang pertama itu, ini kita perdengarkan. 夜遅く窓を叩く音がした。不思議に思って窓を開けたが、誰もいなかった。Jadi, tadi malam saya mendengar ada yang mengetuk jendela. Saya merasa aneh. Lalu
saat saya membuka jendela jendela atau pintu jendela tidak ada siapa-siapa. Horor ya, oke. Jadi ada yang mengetuk jendela malam-malam, itu Yoro Osoku itu udah malam. Kushigini Omo merasa aneh, kemudian saya membukanya dan tidak ada siapapun di situ. Ngeri ya. Oke, berikut. Hai, yang berikutnya kita dengar lagi. 旅行に行けないことを残念に思っている。 Ryoko jalan pergi wisata. Di wisata. Ikimasen, sensei. Ikenai apa ikenai? Ikenai tidak itu bisa jadi. pergi. Boleh Sensei. Silakan. Ryoko ni ikenai koto wo zanen ni omotteiru. Itu Ryoko itu berwisata. Ketidakjadiannya berwisata memang sangat disayangkan. Oke ya. Jadi ketidakjadiannya pergi berdharma wisata, maka itu janen ni omote itu saya sangat menyayangkannya sekali. Karena pandemik misalnya, yang tidak pergi ke Malaysia dan sebagainya. Ryoko itu makanya traveling ya, berdharma wisata, bukan piknik. Ryoko itu harus pakai pesawat. Oke, terima kasih Mas Bagus bilang. Terus lanjut. 今日は昨日と比べて暖かく感じられる。感じられる。sama dengan 思っている。Itu hari ini terasa lebih hangat daripada hari kemarin. Oke, lanjut nomor berikut. 最近は日本語が優しく感じられるようになった。 Akhir-akhir ini saya merasa bahasa Jepang itu lebih mudah. Betul? Oke ya, betul ya. Tapi mungkin semakin lama semakin sulitnya. Oke. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau memakai media ini lebih komunikatif dibandingkan dengan tadi yang presentasi pakai PPT. Karena PPT itu hanya dibaca oleh kelompok. Kalau ini kan bisa audionya kita bisa dengarkan, kemudian kanjinya kita bisa tambah dan kosakatanya bisa tambah. Mungkin kelima. Toyu wake di mana? Wake ni wa ikenai.今日は頭が痛いから休みたい。しかし、試験があるので休むわけにはいかない。 Terus semuanya yang diperdengarkan. 先週田中さんからお金を貸してくださいと頼まれた。私も以前田中さんから借りたことがあるから断るわけにはいかなかった。 Terus? 私が入院したことは誰にも話したくないが、田舎の母には知らせないわけにはいかないだろう。 Terus? これは亡くなった父からもらった大切な時計ですから、あげるわけにはいきません。 Jadi penjelasannya adalah wakeni waikana itu artinya harus ya. Tidak ada alasan untuk tidak. Berarti kan tidak ada alasan untuk tidak itu artinya harus. Coba dulu yang nomor 1. Siapa yang bisa? Ada kelompok yang 今日 presentasi. 頭が痛いから休みたい。しかし、試験があるので休むわけにはいかない。 Jadi wakeni waikana itu adalah tidak ada alasan untuk tidak. Berarti kan harus gitu. Tulis ya, tidak ada alasan untuk tidak. Itu sama dengan nakereba narana yasuma nakereba narimasen. Yasumu wakini waikanai. Berarti itu apa? Tidak ada alasan untuk tidak libur gitu ya. Coba terjemahnya apa ya? Inggil, silakan. Coba. Saya bisa, cuman akhirnya tolong bantu saya sini. Ya, silakan. Kyowa itu kan berarti hari ini ya kan sih.
Kewa takamaitai kara. Pokoknya kepala hari ini, maksudnya saya sakit kepala gitu kan intinya sih. Ya, hari ini sakit Terus kepala. kayak ya Sumita itu kan Hmm. pengen istirahat. Hmm. Sih, tapi nah itu sensei belakangnya gimana sih? Ya, karena ada ujian. Oh iya, berarti pengen istirahat, tapi karena ujian tidak bisa istirahat gitu sih. Iya, tidak ada alasan untuk istirahat gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk beristirahat. Jadi harus belajar kan. Jadi di sini kyo wa atama ga itai kara yasumitai. Hari ini saya ingin hari ini sakit kepala. Karena sakit kepala saya ingin istirahat. Shikashi, tetapi shiken ga aru node yasumu wake ni wa ikanai. Oh ya, berarti sini terjemahnya bukan tidak ada alasan untuk tidak ya, berarti artinya ini harus ya, tidak boleh libur gitu. Jadi tidak boleh libur gitu. Jadi di sini artinya tidak boleh ya. Jadi karena ada ujian, maka saya tidak bisa libur. Gitu. Pengennya libur, tapi karena ada ujian maka hari ini saya tidak libur. Karena mau libur pun nggak bisa. Jadi tidak ada alasan untuk libur gitu. Tidak ada alasan untuk istirahatkan diri. Kedua, siapa yang mau? Dari yang belum silahkan mencoba. Sabrina, Taufik telat ya. Yang telat Taufik. Nomor panjang nih. Di klik dulu. Coba biar kebaca. 先週田中さんからお金を貸してくださいと頼まれた。私も以前田中さんから借りたことがあるから断るわけにはいかなかった。Kalau ini benar ya. Tidak ada alasan untuk menolak. Kotowaru itu artinya tidak ada alasan untuk menolak. Taufik bisa? Silakan coba. Bagaimana sih? Coba diterjemahkan. Ya ini. Klik sekali lagi.先週田中さんからお金を貸してくださいと頼まれた。私も以前田中さんから借りたことがあるから断るわけにはいかなかった。Maksudnya apa? Yang bisa mencoba? Boleh nyoba nggak Teh? Silakan, Gilang. Sensu Tanaka Sankara okane o kashite kudasai. Minggu lalu Tanaka bilang pinjem uangnya, mau pinjem uang. Terus to tanomareta. Dia bilang seperti itu. Watashi mo izeng Tanaka-san. Saya sebelumnya juga pernah meminjam uang dari Tanaka. Saya nggak bisa menolak. Saya nggak bisa menolak permintaan tersebut. Ya, jadi karena minggu yang lalu Tanaka-san mau berkata ya, Tanomarero itu meminta ya, meminta tolong saya pinjami uang dong gitu. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah dikasih pinjam sama Tanaka-san, maka tidak ada alasan untuk tidak menolak gitu ya. Jadi artinya ya harus kasih pinjam lagi. Oke, nomor berikut, nomor 3, diklik lagi. 私が入院したことは誰にも話したくないが、田舎の母には知らせないわけにはいかないだろう。Shirasenai wa kini wa ikanai. Tidak ada alasan untuk tidak memberitahukannya. Kepada siapa? Kepada ibu yang ada di desa, di kampung ya. Apa yang tidak boleh tidak diberitahukan kepada ibu? Berarti kan harus disampaikan. Itu adalah tentang saya masuk
ke rumah sakit, walaupun saya tidak mau menyatakan kepada siapapun. Tetapi kalau untuk ibu di rumah di kampung ya istilah senai wakeni wa ikanai daro. Tidak ada alasan untuk tidak saya sampaikan kepada ibu saya. Berarti kan kalau bentuk nai wakeni wa ikanai berarti harus. Tapi kalau bentuk kamus tama wakeni wa ikanai berarti itu artinya tidak boleh ya. Tidak bisa. Nomor berikut. これは亡くなった父からもらった大切な時計ですから、あげるわけにはいきません。Ini adalah jam yang paling yang bagus ya, yang paling baik yang diterima dari ayah yang meninggal ya. Jadi ini tidak boleh dikasihkan kepada siapapun. Ageru wakeniwa ikemasen. Ini bentuk positif ditambah wakeniwa ikemasen. Berarti itu tidak bisa. Tapi kalau negatif ditambah dengan bentuk negatif itu artinya positif, harus gitu ya. Jadi ageru wakeniwa ikemasen itu tidak ada alasan untuk dikasihkan kepada siapa. Yang di atas juga ya sumu itu tidak ada alasan untuk libur gitu ya. Kalau ini adalah tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan. Kalau ini bentuk kotowaru memang bentuk menolak negatif ya, tidak ada alasan untuk menolak gitu. Oke, lanjut. Bungkel 5, 6. Apa-apa ya, sedikit demi sedikit aja. Karena ini pentingnya tadi sudah belajar mengumpulkan contoh-contoh, tapi itu contohnya terlalu simpel karena contohnya yang short cue. Berikut, diperdengarkan terlebih dahulu. 試験の時にはペンまたはボールペンを使って書いてください。大学を卒業するまでに英語の他に中国語またはタイ語を学ぶつもりだ。大学を卒業してから大学院に進むか、または日本の会社に入るか今考えている。Matawanya mudah ya, artinya atau ya. Tapi kosakata yang sebelumnya kan lumayan banyak tuh. Silakan yang bisa. Anissa Cynthia coba lagi atau Gilang, Inggil, Indra, Kurniawan. Saya Oke, coba yang pertama. silakan. 試験の時にはペンまたはボールペンを使って書いてください。 Saat pada waktu ujian, pena atau pen atau pulpen, pena atau pena, tolong menggunakan pena atau pulpen. Hai. Ya, terus nomor 2-nya? Daigaku Sotsugyoshu. Siapa yang mau? Yang bersedia? 大学を卒業するまでに英語の他に中国語またはタイ語を学ぶつもりだ。Parah nih belum nih. Minggu lalu tidak presentasi. Ayo Parah. Parah Aja Fadila. Nanti presentasi terakhir ya. Kemarin nggak dapat nilai presentasinya. Jadi sampai lulus universitas, selain belajar bahasa Cina dan bahasa Inggris, juga saya bermaksud belajar bahasa Thailand. Atau ya, matawa ya. Jadi bahasa Cina atau bahasa Thailand. Eigo hokani chugoku matawa taigo o manabu tsumori desu. Jadi sampai lulus universitas, selain bahasa Inggris, saya bermaksud belajar bahasa Thailand atau bahasa Cina. Terus nomor 3.
大学を卒業してから、大学を卒業してから大学院に進むか、または日本の会社に入るか、今考えている。Ima itu artinya yang saya pikirkan sekarang. Saya setelah lulus dari universitas itu apakah melanjutkan ke S2 atau bekerja di perusahaan Jepang. Masuk di perusahaan Jepang. Oke. Mungkin 6. 7. Lanjut. Toiwake diaru. Nah, ini panjang juga ya. Oke. Nggak apa-apa ini coba. Ini dari kosakata yang ada di buku seperti. Baca dulu. Cokainya dulu. 昔中国では、桑やかしかし、そのようなお金は欠けたり割れたりして使いにくいことが分かってきた。それで丸い形のお金が使えるようになったというわけである。Terus? 留学が終わり国へ帰ったら日本でのことをいろいろ家族や友達に話すつもりだ。その時に写真があった方がいい。だからいつもたくさん写真を撮っているというわけだ。Itu iwake di sini artinya berdasarkan alasan. Berdasarkan alasan nomor pertama adalah Mukashi Chugoku Dewa Kuwa. Kuwa itu kayak pacul ya, kayak pacul. Kemudian katana itu pedang. Katana itu katana no katachi berarti berbentuk pedang. Kuwa ya katana no katachi o shita okane o tsikawarete ita. Jadi mereka menggunakan uang itu dengan bentuknya seperti pedang dan seperti cangkul. Shikashi, sono yona okane o kaketari waretari shite chikai nikui toyu koto ga wakatte kita, sore de marui katachi no okane o tsikawareru you ni natta toiu wake de aru. Jadi alasannya kenapa uang sekarang itu bulat, ya, karena marui katachi itu bulat, karena memakai uang yang seperti pacul, seperti pedang itu ya sangat tajam gitu ya. Sehingga mungkin uang itu bisa jadi kaketari, waretari bisa pecah atau bisa rusak. Chikai nikoi itu susah digunakan. Kemudian ryugaku ga owari, setelah ryugaku, apa ryugaku itu? Sekolah di luar negeri, kunie kaetara, kembali lagi ke negaranya. Nihon de no koto iro-iro na kajoku ya tomodachi ni hanasu tsumori da. Saya juga ingin berbicara kepada orang tua dan teman tentang Jepang. Sono toki ni sashi ga atta hou ga ii desu. Jadi kalau ada fotonya kan itu lebih kuat gitu ya. Dakara itsumo takusan sashin o totteiru to iu wake de aru. Itu alasannya kenapa saya banyak foto-foto gitu. Lanjut, bunga ke-7, ke-8. Tokorode ya. Sama tadi udah dijelaskan tokorode itu apa. Klik dulu. 毎日いいお天気ですね。ところでその後、ご主人のご病気はいかがですか？今日は久しぶりにあなたに会えて嬉しかったです。ところで、最近、タンさんに会いましたか？今のご説明でコンピューターの使い方がよくわかるようになりました。ありがとうございます。ところで、来週の土曜日にお時間がありますか？Tokorode ini adalah untuk mengalihkan pembicaraan ya. Jadi dari pembicaraan A ke pembicaraan B. Contoh, Mainichi ii tenki desu ne. Hari ini tiap hari cuacanya cerah ya gitu. Ngomong-ngomong tokorode, sono go gosujin no go byoki wa ikaga desu ka? Ngomong-ngomong gimana nih? Apakah sakit dari suami Anda sudah sembuh gitu? Kemudian Kyou wa hisashiburi ni anata ni aete yo ureshii katta desu.
Tokoro de saikin tangsang ni aimashita ka? Hari ini saya sangat senang bertemu Anda. Tapi ngomong-ngomong, apakah Tangsang hari ini pernah bertemu nggak gitu ya dengan Tangsang dan nama teman yang lain gitu ya. Jadi dia berkata, Kyou wa hisashiburi ni anata ni aete ureshikatta desu. Tokoro de saikin Tangsang ni aimashita ka? Maka pada hari ini kamu ketemu sama Tangsang, jadi tidak ada hubungannya dengan saya, tapi dia mengalihkan pembicaraan dengan orang lain itu. Kyou no go sutsumei de komputer no chikai kata ga yoku wakaru you ni narimashita. Arigatou gozaimasu. Berdasarkan penjelasan hari ini, saya jadi paham tentang penggunaan komputernya. Tokoro de, tapi itu langsung jadi dialihkan ya. Raishu no doyoubi ni ojikan arimasu ka? Sabtu minggu depan kamu ada punya waktu enggak gitu. Nah tadi juga di contoh kalimat yang sudah disampaikan di PowerPoint itu sudah, cuman kayaknya pendek ya dan terlalu shokyu ya. Oke lanjut. Bungkai 9. Operatornya Anissa-san ya. Oke silakan. Semuanya perdengarkan? Mm-hmm. 台風で電車が不通になってしまった。そこでタクシーに乗って会社に行った。私は漢字がよく覚えられない。そこで小さなカードに漢字を書いて復習することにした。私はピンポンが下手なのに試合に出るように言われた。そこでピンポンの上手な友達に習うことにした。Jadi sekode itu kan sebetulnya akhirnya ya, oleh karena itu gitu ya. Misalnya densa taifu de densa ga futsu. Futsu itu artinya tidak bisa berangkat, tidak bisa lewat ya. Karena taifun, kemudian kereta api itu tidak bisa lewat, maka saya naik taksi pergi ke kantor gitu ya. Nah ini yang perlu dipelajari adalah kosakata futsu ini, nggak ngerti ya, nggak bisa terjemah. Kemudian watashi wa kanji ga yoku oboerarenai. Saya tidak hafal kanji itu ya. Sokode oleh karena itu chisana kado o kanji ni kaite fukushu suru koto ni shita. Fukushu itu artinya berulang kali belajar ya dengan menggunakan kanji yang ditulis pada kartu yang kecil. Kemudian watashi wa pingpong ga heta nano ni. Saya itu pingpong itu tidak bisa ya. Kemudian si A ini deru yo ni iwareta, disuruh bertanding di dalam pertandingan itu. Kemudian sokode pingpong no joju na tomodachi ni narau koto ni shita. Jadi saya belajar pingpong kepada orang yang pinter pingpong gitu. Lanjut. Dikit lagi. Kita maksimalkan ya. Osore garu tadi kan ada kemungkinan ya. Saya akan belajar bungkainya aja sampai belajar. Nah, kemungkinan di sini sudah ya. Coba diklik aja. Taifuu ga kono chihou ni kuru osore ga aru. 古い車は事故を起こす恐れがある。工場が増えると川の水が汚くなる恐れがある。Ini gampang lah ya. Anissa tadi sudah menjelaskan betul di PPT. Coba ini apa kalau gini sekarang. Ngerti nggak? Kalau siapa yang bantu? Indra lah. Indra bantu Indra.
Osoregaru itu ada kemungkinan, Yo, siapa yang mau bantu? Parah, usulannya mana Parah? Kurniawan, bisa Kurniawan? Topik? Ayo Topik Sang. Coba, ini pendek-pendek kok kalimatnya. Yang kalimat pertama Sensei. Mana aja, silakan. Tiga-tiganya boleh kok. Taifu ga konochiho ni kuru osore ga aru. Taifu topan mungkin bisa jadi datang ke wilayah ini. Terus? Furui kurumawa Jiko o kosu osoregaru. Mobil tua bisa menyebabkan kecelakaan. Terus? Ya. Ojo ga Bueruto Kawanomizu ga Tanakunaru Osoregaru. Dengan bertambahnya jumlah pabrik, air sungai bisa jadi kotor. Oke, kan itu kan udah ngerti kan. Ada kemungkinan air sungai akan kotor karena pabrik terus bertambah. Jika pabrik terus bertambah. Oke, jadi osoregaru itu artinya ada kemungkinan. Bentuk kamus biasanya. Kuru osorega aru, okosu osorega aru. Kemudian kitanaku naru osorega aru. Oke, lanjut. Dua lagi, bungkai 11 sama bungkai 12. Motomo. Yang paling ya, motomo itu yang paling. Kayaknya bungkai aja cukup ya. Coba diklik dulu. 今日は代表的な日本料理を作ってみました。もっとも材料は全部外国のものですが。Terus? 政府はもっと外国のためにお金を出した方がいいですね。もっとも軍隊にお金を出すのはやめた方がいいと思いますが。シェイクスピアの作品を全部読んだ。もっとも読んだのは翻訳だが。Ya, motomo itu yang paling banyak ya, berarti yang paling banyak. Jadi bisa aja motomo itu yang paling atau yang paling banyak. Contoh nomor 3 ya, Shakespeare no sakuhin o jembu yonda. Semuanya saya udah baca karyanya dari Shakespeare. Motomo yang paling saya banyak baca adalah yang sudah diterjemahkan ya. Muyonda noa honyaku daga artinya sudah banyak sih yang saya baca, tapi yang paling banyak saya baca itu yang terjemahannya. Nomor 1, kyou wa daishou na nihongo ryori o tsukutte mimashita. Mottomo jairyou wa zenbu gaikoku no mono desu ga. Hari ini saya sudah mencoba membuat masakan Jepang yang mewakili Jepang atau daihyo itu.
yang paling banyak, tetapi yang paling banyak adalah memang bahan-bahannya dari luar negeri. Kemudian Saipu wa motto gaikoku no tame ni okane o dashite hoshii desu ne. Moto gaikoku no tame ni okane o dashite hoshii. Jadi negara sebaiknya menyerahkan uang ke luar negeri ya. Gaikoku no tame ni okane o dashita hoga ii desu ne. Moto mo guntai ni okane o dasu no wa yameta hoga ii da to omoimasu ga. Nah, jadi dia itu memikirkan bagaimana kalau uang yang dikeluarkan untuk tentara itu dikurangi, dan terutama yang paling banyak itu dipingin itu yang dikuranginya. Ini agak sulit ya terjemahannya. Oke, nomor satu lagi terakhir. Capek toh belajar itu. Nah, ini belajar lagi. Nanti setelah dipelajari bersama, belajar lagi. Nanti ada kuis dan forum ya, saya buat ya di My Class. Dikit lagi ini terakhir. 週40時間働くことを条件にその会社に入った。原料が高くなったのを理由に製品の値段を上げた。平和な社会を目標にその会議が1年に1回開かれることになった。Kalau di sini joken itu syarat ya, ryu itu artinya penyebab, kemudian mukohyo artinya target ya. Contoh ya, nomor 1, shu 4 jikan hataraku koto joken ni kono kaisa ni haita. Jadi dengan persyaratan 1 minggu itu bekerja 40 jam, maka saya masuk perusahaan itu. Atau masuk perusahaan itu dengan persyaratan mau bekerja 40 jam per minggu. Per minggu 40 jam juga, berarti sebulan 160 jam. Berarti satu harinya berapa jam? 80 jam ya? 8 jam per hari. Seminggu kali ya, sekitar gitu. Kemudian genryo wa takakunata no ryu o ryu ni seihin no nedan ga agata. Karena alasan naiknya bahan dasar, maka harga barang tersebut menjadi naik. Hewana sakai o mokuhyo ni bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai. Kono kaigi ni ichinen ni ikai hirakairu koto ni nata. Jadi setiap tahun diselenggarakannya meeting atau rapat ini untuk bertujuan menciptakan masyarakat yang damai. Jadi gitu ya, untuk yang teman-teman yang masih akan presentasi. Yang pertama, yang untuk PPT saya kira tadi cukup dengan menampilkan yang dibuat oleh kelompok, tapi yang ini juga ini harus dibahas gitu. Nah ini tuh nggak usah dibahas di makalah, juga boleh dipindahin ke makalah, kemudian nanti terjemahkan oleh kelompoknya yang tampil, dan ini nggak dipresentasikan nggak dipresentasikan. Yang dipresentasikan itu hanya maknanya saja yang sudah dipelajari oleh kelompok ya. Presentasikannya adalah dari websitenya langsung, kemudian diklik cokainya, kita perdengarkan, kemudian sama kelompok yang akan presentasi itu diterjemahkan kalau bisa, kalau tidak bisa berarti didiskusikan bersama-sama. Tapi kalau untuk contoh itu dipresentasikan awal seperti tadi cukup bagus ya. Cuman tadi yang dari kelompok Nisa dan Hinggil tadi ada contoh yang Nitai Suru misalnya ditulis Nisuru. Kemudian yang kedua contohnya itu terlalu Shokyu ya. Shokyu itu mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang Shokyu. Nah sekarang kita kan sudah mulai belajar Chukyu. Maka Chukyunya adalah di buku Jeplang ini. Jadi Jeplangnya juga dipelajari. Kemudian contohnya juga dicari. Kalau contoh yang Shokyu tidak apa-apa. Jadi ada 2 tagihannya ya. Yang pertama PPT-nya, yang contoh yang dibuat oleh Anda, dan mempresentasikan bungke yang ada di Jeplang itu. Nah kalau mempresentasikan berarti kan harus dibahas dulu. Itu ditulis dalam makalah Word-nya,
untuk kelompok yang seperti kelompok Aprilia pertama itu. Kelompok Aprilia belum mengumpulkan PPT-nya karena dia contohnya belum dibuat menjadi PPT. Nah, gitu. Kemudian Farah juga kemarin belum presentasi. Oke, kita lihat yang hari ini di mic. Jadi hari ini artinya nggak pakai Big Blue Button ya karena waktunya habis ya. Kemudian saya ingin lihat yang tidak hadir. Ini yang tidak hadir itu Muhammad Dauli Haq ya. Ini tidak ada ya. Kemudian dia juga tidak ada ya. Kemana ya? Udah 4 kali pertemuan dia itu tidak ada. Kemudian ini bukan terlambat ya, Muhammad Diaul Haq. Tidak hadir. Terus yang lainnya terlambat tadi Taufik sama nggak ada, cuma Taufik aja yang terlambat. Oke, jangan terlambat lagi ya kalau bisa hadir dan segala macam. Oke, karena sudah waktunya maka kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan nanti saya akan bikin kuis serta forum ya, tolong diisi di My Class. Oke, mari kita tutup perkuliahannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.